Kayak Mongol nih, mohon maaf. Saya sampai Iya. pernah protes kan gara-gara kita jadi bencong di TV, terus gereja marah. Iya dulu ya. Masa anak Tuhan jadi bencong? Karena resiko dari mantan penganut satanik kalau dia keluar kan otomatis dia harus ada dua. Apa tuh? Die atau cacat. Sebenarnya Chef itu adalah bagian dari mungkin program jangka panjang. Bahwa tidak akan ada lagi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Chef Haryo Pramo. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi lebih dalam, belajar, membuka pikiran dan wawasan the satanic industry. Satanic industry itu apa? Adalah industri setan. Siapa yang tidak kenal musik The Beatles dengan lagu Strawberry Field? Apakah kita tahu bahwa di Strawberry Field ada pesan-pesan tentang bekas suntikan morfin yang ada di tangan? Dan itu digambarkan seperti The Strawberry Field. Kemudian Madonna dengan lagunya Papa Don't Preach. Itu adalah ejekan untuk para pendeta, jangan berceramah kami tentang agama. Nah, kali ini kita akan bahas tentang satanic industry. Kenapa ada satanic industry dan kenapa mereka masuk ke dalam ranah subculture. Sebelum bercerita lebih jauh tentang satanic church atau gereja setan, saya mau bercerita tentang kisah di balik makanan atau cerita di balik makanan. Kali ini ceritanya adalah mie atau bakmi. Bakmi itu adalah makanan Cina, dari negeri Cina di sana. Bak itu artinya adalah daging babi dan mie adalah noodle atau yang kita kenal mie. Mie ini melakukan perjalanan kebudayaan. Melakukan perjalanan kebudayaan, kalau kita mengenal jalur sutra, itu adalah salah satu perjalanan kebudayaan antara perdagangan, kemudian perkawinan, kemudian juga makanan. Ini di sebelah kanan saya ini adalah pasta carbonara. Pasta carbonara ini dikenal di negara Italia, di Eropa. Tapi apakah roots dari pasta ini punya hubungan dengan mie dari Cina? Jelas. Karena bangsa Eropa ini melakukan perjalanan. Bahwa di negeri Cina ini ada makanan mie yang terbuat dari tepung terigu. Lalu diadaptasi oleh pelaut-pelaut Eropa hingga bentuknya menjadi pasta yang dibuat dari bahan dasar gandum dan juga jagung. Nah, bentuk pasta ini bertransformasi menjadi berbagai macam bentuk. Di antara yang paling populer adalah jenis spaghetti, kemudian ada jenis tagliatelle, kemudian ada jenis concili, jenis seperti kerang. Lalu ada yang berulir-ulir seperti papan yang diputar, itu disebut dengan fusilli. Lalu ada penne, macam-macam bentuknya. Jadi kalau kita bicara soal makanan, maka tidak ada sebenarnya makanan yang autentik di atas dunia ini. Karena makanan ini adalah sebuah perjalanan budaya. Begitu juga yang akan kita obrolkan sebentar lagi tentang warna lain dari kehidupan, yaitu tentang the satanic churches. Kak Mongol. Iya, Chef. Saya pernah baca dan pernah melihat kisah Anda sebagai petinggi gereja setan. Ceritakan. Sebenarnya kan kita balik dari sejarahnya dulu, Chef. Ya. Church of Satan ini kan sebenarnya menjadi sebuah momok bahwa kok katanya ada gereja kok setan gitu. Iya. Nah, ini kan sebenarnya gereja itu tempat orang beriman, tempat orang beribadah. Iya. Tapi kok ada gereja setan? Itu kan dari Amerika induknya. Sebenarnya Amerika? kan di Amerika kan ada San Francisco Church of Satan. Oh, yang punya si Anton LaVey. Itu tokoh Hollywood, tokoh bikinan atau memang beneran? Emang beneran. Dia dulu adalah mantan pemain keyboard di gereja. Oh, pemain musik di gereja. Tapi sebelum Anton LaVey itu kita back ke belakang dulu. Ada Aleister Crowley. Aleister Crowley, Mr. Crowley. Lagunya Ozzy Osbourne. Nah, sebelum ada Aleister kan ada Brotherhood of Snake. Apalagi nih? Perkumpulan zaman dulu, penyembah satanik. Di era apa itu? Abad pertengahan kayaknya. Abad pertengahan. Ya, zaman awal-awal. Kegelapan gereja? Yoi, zaman kegelapan. The Dark Ages itu. Yoi. Yang dimana orang gereja percaya bahwa bumi itu datar. Ya, di momen-momen itulah momen yang meragukan keberadaan Tuhan. Nah, berkembanglah ke banyak negara, termasuk ke Indonesia. Ke Indonesia? Yoi, saya bertemu dengan tahun berapa 3 itu, Pak? orang bule. Di Manado waktu itu ketemu sama 3 orang bule di daerah Telkom. Kenapa di Manado? Sebenarnya penyesatan itu muncul di daerah yang
Sisi paling pertama tuh tentang teritori. Oke, teritori. Ya, Chef kan mengerti ya, teritori itu kalau ada istilah tuh teritori yang menguasai di situ apa aja. Oke. Ya kan, tentang perzinahan, tentang kawin cerai. Jadi Manado ini tempatnya gereja-gereja banyak lah ya. Yoi. Motivasi joinnya kenapa, Kak? Apa popularitas, uang? Kalau Mongol sih lebih ke mungkin karena itu? tidak menemukan jati diri yang benar. Umur berapa waktu itu, Kak? Masih muda lah, Chef. Oke, Kak, ceritakan dari awal. Jadi mama saya dulu adalah salah satu elders dari COG. Apa itu, Kak? Children of God. Children of God, kalau kita baca berita tahun 80-90 itu ada ya, cerita ada, karena mereka kan ketuanya Children of God di Bandung. Pimpinannya di Indonesia dideportasi. Nah, mama saya adalah salah satu children elders. Jadi mama sudah sekte pada waktu itu? Iya. Oke. Mungkin ya, ini mungkin. Iya. Cuman Mongol udah nanya ke beberapa orang yang seumuran mama dan ada beberapa keluarga Mongol bahwa memang mama mungkin di saat dia lagi sementara stres memikirkan kandungannya, mungkin dia menjanjikan Mongol menjadi bagian dari penyesatan. Iya. Persembahan. Karena di saat ketemu bule di depan Telkom dan mereka bilang bahwa Mongol adalah bagian dari mereka, kita juga nggak mikir lain. Ya udahlah, join with us lah, join terus dikasih tahu nanti. Bulenya dari mana? Australia, Amerika. Eropa, Amerika? Orang Amerika. California. Yoi. Oh, oke. Ada si Brian kebetulan namanya. Nah, dia adalah salah satu jenderal pertama. Saya ada kedua. Jadi ada 7 jenderal utama church penyesat Satanic Church di Indonesia, di Asia. Di Asia. Ada 7 di India, Thailand mati udah. Karena resiko dari mantan penganut satanik kalau dia keluar kan otomatis dia harus ada 2. Apa tuh? Die atau cacat. Kalau keluar dari sekte, waduh, ini menarik banget. Kak Mongol kan keluar nih. Kok nggak mati, nggak cacat? Kan nama Mongol Roni Immanuel. Iya. Immanuel kan artinya Tuhan besertaku. Oke. Jadi Mongol bukan nggak takut sih, Chef. Diselamatkan. Ya saya lebih percaya bahwa ya udahlah, di saat gue mengambil keputusan untuk menjadi orang yang baru, gue selalu punya quote yang gue pegang dan gue sempat kemarin itu di Instagram bahwa jangan izinkan masa lalu menyakitimu. Iya. Kamu mau cerita tentang tadi Jenderal ke-7 tadi. Apa ini menarik sekali. Jadi satanik itu ada beberapa apa ya? Mau dibilang jabatan sih enggak, Chef, tapi lebih ke link. Jadi ada Dragon Team, kalau di Amerika ada Warlock-nya, ada ada Dracula timnya. Jadi di saat dulu 2000 tahun 97, 98, 99 ada organisasi dengan apa? Lapisan-lapisannya. Ada web Satan namanya. Nah, web Satan itu adalah jaringan setan. Jadi satanik ini luas ya? Luas. Seperti yang tadi saya buka di depan tadi bahwa satanik juga masuk ke dalam subculture. Iya. Masuk dalam gaya hidup punk, pop, Madonna. Pokoknya masuk ke jalur musik, buku. Iya. Film. Banyak jalur pornografi. Iya, itu satanik industry ya? Hasis 666 itu kan satanik punya. Apa itu, Kak? Oh, saya belum pernah nyoba. Oh, saya tidak tahu. Apa itu hasis? Hasis. Ya, lebih enak dari gelek lah. Oh, yang hitam kayak daki kuda itu. Tapi ekstensif. Iya. Kak, bercerita tadi tentang gereja setan di Manado. Balik ke awal. Gimana, Kak, ceritanya itu? Ibu dari mama. Jadi mama bergabung di COG, saya bergabung dengan Church of Satan. 97 saya keluar, kurang lebih di 7 tahun lebih bersama mereka. 5, 6, 7 tahun lah kurang lebih. Karena perhitungannya saya bertobat 97 tanggal 14 Februari di momen Valentine. Kak, mereka ini orang-orang yang katanya sesat, katanya penyembah setan. Ini sebenarnya mencari Tuhan nggak sih? Mencari energi besar nggak sih? Apa hanya karena mungkin kesasar atau kurang referensi? Enggak juga, Chef. Lebih banyak kan terjadi orang-orang yang nyembah setan adalah orang-orang yang titik jati dirinya dia belum ketemu. Oh, jadi orang-orang labil yang belum beriman. Makanya tadi anak muda. Kalau orang beriman nih, mohon maaf, kalau dia orang beriman, masa dia bisa pindah keyakinan dengan segitu gampang melalui pikirannya? Apa yang dijanjikan oleh satanik sih? Sebenarnya satanik tidak menjanjikan hal-hal yang muluk.
Yang dijanjikan paling tentang kebutuhan kita, makan, minum. Karena di satanik setiap kali datang ritual kan dapat duit. Sana nih Mongol ngajak berdua, save 2. Mongol dapat duit karena bawa jiwa baru. Karena bagian nanti tinggal di covenant member. Apa covenant member? Apa Ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian. Keluarin darah, ditaruh di tekok begini, dicampur air. Dibaca-bacain, disuruh minum bersama, kan persahabatan. The brotherhood tadi. Yo, coy. Sudah kalau sudah melakukan perjamuan darah, the covenant member, ya udah berarti udah bagian dari Church of Satan atau mungkin komunitas penyesatan yang lain. Tadi Kak bilang soal darah. Darah itu kan di tubuh kita ya. Kalau dia sudah tercemar dengan energi-energi setan atau dengan minyak urapan yang sudah dibaca dengan mantra-mantra, itu sudah tercampur ke dalam tubuh. Sehingga susah dong keluarnya. Itu ya Mongol bilang butuh kasih karunia. Butuh ruqyah kalau bahasa gue. Lebih benernya kalau agama Islam sih bukan ruqyah atau kalau bahasa Kristen lebih benar adalah butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan, yang di atas yang menentukan engkau boleh keluar kapan keluarnya. Jadi kalau Mongol keluar save sebenarnya gara-gara ketemu internet. Di saat Mongol ngebuka internet, itu nggak sadar kebuka satu dokumen bahwa if you die, you not go to heaven. Nah itu kan Mongol nanya, kenapa begini? Oh jadi Mongol tidak tahu pada waktu tentang ketuhanan, tidak? Bukan soal Mongol nggak tahu ketuhanan, maksudnya kan kita udah bekerja janjinya ke surga, tapi kok data ini bilang kita nggak mati nggak ke surga. Oh di situ. Disitulah goyang otak Mongol. Dan mohon maaf, mereka yang menyembah satanik mayoritas orang-orang yang otaknya smart. Orang-orang yang memang pinter secara duniawi, tapi bodoh agama. Orang pinter itu bisa membuat segala sesuatu jadi ragu. Kak, di Islam, Rasulullah paling benci. Rasulullah SAW itu paling benci adalah orang yang pandai dunia, tapi bodoh agama. Di ajaran satanik, dosa yang paling tinggi adalah stupidity. Kebodohan. Jadi dibalik ya. Satanik itu stupidity itu bagian dari dosa. Kalau agama yang kami mengajarkan tentang kerendahan hati. Ya. Kalau satanik mengajarkan tentang kesombongan. Kami mengajarkan tentang hati yang bersih. Satanik mengajarkan? Sebenarnya bukan hati yang kotor. Otak lu harus geser. Kita membunuh orang, khusus leader. Kayak di Amerika cuma nunjuk. Kita bilang dia up. Karena di agama Mongol, bahkan di agama Kristen diajarkan bahwa jari-jarimu untuk berperang. Oleh sebab itu kan nggak boleh menghakimi manusia menggunakan jari. Lu PA lu. Karena ini bagian dari sumpah serapah ada di ujung ini. Subhanallah. Tapi jangan lupa, 2 nunjuknya ke sana, 3 menunjuknya ke dirimu. Sumpah itu bisa kembali di saat di sana melakukan backup. Sebenarnya kalau kita berbuat baik itu sebenarnya kebaikan untuk diri kita. Kalau kita berbuat keburukan, keburukan itu kembali ke kita. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Hukum tabur tuai. Ini ajaran satanik ini masuk Indonesia tuh motivasinya apa sih? Sebenarnya sebisa mungkin kita kan memang satanik itu targetnya ke generasi muda, Chef. Iya. Dia tidak ke generasi tua. Jadi kalau mau bicara jujur-jujuran adalah kenapa targetnya anak muda, biar kalaupun nanti ada penghakiman sama yang di atas bersama melakukan sholat terakhir dan menghancurkan si Dajjal, setidaknya Dajjal dihancurkan tidak sendirian. Ada teman-teman, ada pasukan. Ini dananya besar ya? Dana sih gede. Siapa sih? Sebelum saya bertobat juga orang udah tahu tuh PNG salah satu supporter katanya. Kan katanya. Bahkan sekarang termasuk katanya vaksin. Itu kan ada selentingan gosip tentang vaksin. Itu bagian dari penyesatan, bagian dari antikris. Karena ada barcode-nya. Nah kan pertanyaan Mongol apakah itu benar? Ya enggak juga, kalau bicara barcode mah semua sekarang baju juga pakai barcode. Lu kalau nggak pakai barcode dari daun bonsai jahit sendiri. Kemarin disuntik magnet nempel. Apa sih hubungannya manusia kenapa harus dimasukin metal gitu ya? Mau di barcode kita kali ya? Jadi sebenarnya mau dikontrol gitu. Sebenarnya Chef itu adalah bagian dari mungkin program jangka panjang. Bahwa tidak lagi akan ada religion.
Tidak akan ada religion. Tidak akan ada lagi agama. Ini program dari satanik yang dulu Sampai bergabung. kalau Mongol tahu sih dari zaman dulu juga udah salah satu programnya kan sampai dijadikan lagu oleh John Lennon. Imagine on the people. Bayangkan dunia tanpa agama. Yoi. Iya. Jadi karena mungkin John Lennon merasa dia bingung dengan agama. Ya kan? Agama kan ada plus minusnya, Chef. Iya. Agama Mongol aja Kristen, yang satu bilang ini lebih benar, yang satu ini bilang ini lebih kudus, yang satu bilang ini lebih ngero, yang satu bilang ini lebih benar, ini yang satu ini. Nah sekarang back to the Bible, apakah Tuhan Yesus nyuruh bikin agama? Nah, lo. Ya kan? Ada teman saya Nasrani, Kristen, dia bilang gini. Saya pernah nanya gini, hantu, setan, kuntilanak, gondrowonya yang kami percaya di agama kami dengan agama kamu sama nggak sih oknumnya? Ya sama lah. Loh, kan agama kita beda. Terus teman saya bilang yang Nasrani itu, tahu nggak? Bahwa setan itu tidak punya agama. Dia membutuhkan agama sebagai kendaraan. Supaya apa? Kita berantem nih. Iya. Begitu ya? Setuju? Setuju gua. Setuju. Nggak usah kita nyebrang ke agama Islam ya, Chef. Saya agamanya Kristen. Agama Kristen ajar yang ini dengan yang ini dengan ini aja nggak kompak. Yang satu bilang Tritunggal nggak ini, yang satu bilang ini begini, yang satu ini bilang begini, yang satu bilang begini. Iya. Jadi kalau benar adalah ya kalau kita mencontoh teladan ya mencontoh teladan juru selamatnya kita, bukan dari. Saya kayak Mongol nih, mohon maaf. Saya sampai pernah protes kan gara-gara kita jadi bencong di TV. Gua main film Komik 8 jadi Sailor Moon, terus gereja marah. Iya dulu ya. Masa anak Tuhan jadi bencong. Tapi kan perpuluhannya diambil, Chef. Perpuluhannya. 10% dari penghasilan gua untuk diambil. Tapi jadi bencong dimarahin. Nah kan itu kan dapatnya dari bencong itu, Chef. Jadi pesan moralnya apa? 150 juta gue dibayar untuk jadi Wonder Woman. 15 juta gue kasih ke gereja. Terus gereja marah gue jadi Wonder Woman. Logiknya kan harusnya balikin tuh 15 jutanya. Karena itu duitnya dari bencong itu. Iya. Jadi maksudnya Mongol begini. Gereja kadang ataupun agama kadang cepet banget ngelabel orang nggak benar. Padahal itu kan haknya Tuhan loh, Chef. Nah itu yang salah satu yang membuat satanik tuh masuk. Bahwa lu sebagai anak muda lu punya free will. Kebebasan. Memilih. Iya. Lu tetap agama sesuai KTP. Tapi apakah engkau menjalankan perintah agamamu? Itu belakangan, Chef. Kalau mengikuti bagian dari perintah agama, nggak boleh melakukan hubungan seks bebas. Tetapi di saat Valentine terjadi, dilakukan kok. Berarti kan free will-nya jalan. Nah itu adalah salah satu bagian yang satanik tuh gembar-gemborin tentang free will. Kebebasan memilih. Memilih apapun terserah. Kamangol. Gereja setan ini ada di mana sih? Sekarang 2021 masih ada nggak? Masih ada, Chef. Di Jakarta? Masih ada. Di mana? Tanah Abang ada, Pondok Indah ada, Pluit ada. Kelapa Gading juga masih ada. Hati-hati. Terancam nggak ngomong begini? Enggak kan saya nggak ngasih tahu jalannya. Oh jadi masih ada? Loh Jagakarsa aja ini kan besar, Chef. Kan saya nggak bilang Jagakarsa jalan apa. Misinya masih sama? Sama. Penyesatan? Anak muda? Sama. Penjauhan akidah? Sama. Satanik kegiatannya tidak pernah berubah. Sama. Sebisa mungkin merubah paradigma anak muda kepada Tuhannya. Yang penting jauh dari Tuhan. Yoi. Misinya itu ya. Yoi. Di sini ada ibadah gereja gitu. Anak muda hari Sabtu. Ya kan? Di GI contoh lah. Grand Indonesia. Di Tamrin Residen gitu. Ada gereja Glow. Ada beberapa gereja di situ. Terus itu ada ibadah anak muda. Di GI ternyata ada Agnes Monica. Kosong ibadah kaum muda. Itu ya. Mereka nontonnya Agnes Monica. Jadi bukan pribadi Agnes penyembah satan, enggak. Bukan. Mereka lebih nyari figur yang mereka ngefans. Coba tanya anak muda. Disitulah satanik menunggangi. Anak muda tanya, lu ngefans sama siapa? Sama ustazah siapa? Sama ustadz siapa? Sama pendeta siapa? Iya. Tapi coba tanya, lu ngegandrung film BL apa? Hatam semuanya.
Gue lebih suka Taiwan sama Nyui. Gue lebih suka ini, gue lebih suka film BL Thailand daripada Filipina. Hatam. Tapi coba tanyain salah satu surat di Al-Quran atau salah satu ayat di Alkitab. Jauh. Ya, emang ada ayatnya ya? Tapi kalau industri musik mereka hafal. Ya, itulah. BTS anggotanya ada berapa? Iya. Dan itu sudah lama, dari zaman kita juga sama ya. Motley Crue. Coba tanya, berapa murid Tuhan Yesus? Sebutkan 6. Iya, itu iya. Sebutkan 9 sahabat Nabi. Siapa yang paling pertama meninggal? Gak ada yang hatam, Chef. Iya. Intinya penjauhan dari akidah, caranya dengan masuk subculture lewat MTV, lewat musik, lewat pop, lewat death metal, macam-macam. Kak, ini dulu saya jauh dari agama, saya cuma tahu lifestyle. Saya bikin tato. Wayangnya? Bukan. Siapa itu, Chef? Fallen Angel. Fallen Angel. Siapa? Fallen Angel ada, Chef ngambil karakter siapa? Led Zeppelin. Oh, nggak ada masalah sih, Chef sebenarnya. Ya, saya sudah bertobat. Saya tahu ini siapa. Sekarang pertanyaan Mongol, pernah ada orang nanya, Ngol, gue dari ini make statonya ini Baphomet gitu. Baphomet kan kambing yang kepala duduk kambing. Ya kan, yang ada itunya. Terus gimana dong? Gue bilang ya udah nggak usah gimana-gimana. Akidah kan bicara iman, bukan bicara tubuh. Iya. Tubuh ini mati jadi tanah. Tapi yang dipertanggungjawabkan kan imanmu. Nah di saat lu mengambil keputusan gue udah mau hidup benar itu proses. Iya. Itu diajarin di satanik. Saya punya tato naga di belakang dari sini sampai ke pantat. Ke tulang ekor. Itu dulu bikin. Dulu. Butuh 6 bulan untuk ngilanginnya. Butuh pingsan lebih dari 100 kali. Hah? Karena Sakit. tato itu membawa portal ya? Iya. Sebagai pintu masuk roh jahat. Yoi. Kak Mongol sebagai orang yang berpengalaman tentang kehidupan, kemudian pernah menjadi jenderal di Gereja Setan Indonesia, apa pesan Kak Mongol untuk anak-anak muda nih, kaum labilis ini? Sebenarnya pesan Mongol sih cuman satu. Jadi sebenarnya buat anak-anak muda tuh temukan jati dirimu dulu. Iya. Setelah menemukan jati dirimu, otomatis kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa ngelit kita, menuntun kita untuk penemuan jati diri. Saya dulu kehilangan jati diri karena dari orang tua saya tidak dididik. Mama saya meninggalnya di Pasung. Saya tahu itu mama saya umur 3 tahun. Iya. Saksi hidupnya masih banyak. Gua bangunin ternyata beliau udah meninggal, udah di peti mati, matanya mau ditutup nggak bisa ditutup. Terus keluarga langsung manggil, terus bilang, ini nganape mama. Karena punya mama ya. Iya, ini ada ibumu. mak lu, mamamu. Coba ngana tutup DP mata. Coba tutup matanya. Coba tutupin matanya. Ya Mongol tutupin, ketutup. Apakah ada rasa penyesalan dengan mama gabung dengan si Ogi terus menghasilkan Mongol yang sempat melanglang buana di ketidakbenaran? Gak ada rasa bersalah, Chef. Yang ada lebih ke itu adalah bagian dari proses hidupku. Setelah proses itu berjalan, pembenaran itu mulai terjadi. Ya udah gue free jadinya. Gue nggak mau dihakimi siapapun karena belum tentu engkau lebih benar daripada hidupku. Iya. Saya disumpahin di daerah nggak mungkin sukses karena saya dulu kurus banget, anak jangkis. Iya saya lihat. Ya kan, jange kurus tinggi najis. Lebih kurus dari dia, Chef. Iya. Kurus banget. Iya. Toh, terus masuk dunia entertain lewat cara yang luar biasa. Terus apa yang harus disesali, Chef? Karena kalau kita melakukan penyesalan berarti kita mundur lagi. Nah, saya tidak mau menyesal dengan masa lalu saya. Itulah yang Mongol bilang, tak akan kuizinkan masa laluku menyakitiku. Jadi buat anak muda, Mongol cuma mau pesan adalah di saat engkau menemukan jati dirimu, bertemanlah dengan orang yang membuat engkau bertumbuh. Orang positif. Positif. Iya. Dan bertuhan. Iya. Karena orang yang bertumbuh berarti orang yang bertuhan. Iya. Karena tumbuhan, kalau dia bertumbuh berarti ada yang pemiliknya. Nggak mungkin tumbuhan liar itu akan bertumbuh. Pasti akan mati-matian. Tapi di saat dia bertumbuh berarti akan ada yang ngurusin. Jadi santai aja. Nikmati hidup dengan indah. Benerin pikirannya. Kenapa Mongol fokusnya kebenaran pikiran, Chef? Nah. Karena begini. Di satanik itu pikiran yang paling pertama diserang, Chef. Oke. Karena pikiran itu harus miring, harus badanmu sebesar batu,
Pikiranmu cuma, otak lu isinya hanya sebesar bakpao. Tapi mohon maaf, pikiran sebesar bakpao mempengaruhi satu buah batu besar. Iya. Anda bisa jalan kalau pikiran lu yang nyuruh. Iya. Jadi di saat pikiran diserang satanik, yang paling benar adalah mengendalikan. Pengendaliannya dengan apa? Itu yang Mongol seneng sama orang Islam. Istilahnya tadarusan. Tadarusan baca, ya. Baca Al-Quran. Iya. Karena di saat kita ngebaca Al-Quran, hati kita tuh terpupuk. Make a wall kalau orang Amerika bilang. Iya. Dia membentuk tembok. Di saat ada yang masuk yang tidak sesuai dengan yang dia baca, dia akan melindungi dirinya. Itulah saya paling setuju ada tadarusan. Mongol di rumah begitu, asisten gua nggak sholat Jumat, gua bilang besok lu pindah gereja sama gua. Insya Allah. Serius, Adi tuh asisten Mongol, kita kesini dia baru pulang sholat Jumat. Semua orang di rumah Mongol beragama Islam. Mongol sendiri yang beragama Kristen. Iya. Dia baru datang. Kalau mereka nggak sholat Jumat, besok pindah gereja. Jadi akhirnya tanpa gua suruh mereka melakukan. Itu namanya bukan cuma toleransi. Tapi itulah persahabatan. Benarnya tuh kekeluargaan. Karena keluarga itu harus menopang yang lain. Bukan menginjak yang lain. Itu yang Mongol selalu bilang bahwa hidup ini perjalanan, Chef. Bukan perlombaan. Karena hukumnya Nabi Muhammad pun jalan. Tidak lari. Dari Mekah ke Madinah, dia jalan, Chef. Dia nggak lari. Yeah. Musa juga sama. Dari Mesir ke Kanaan, dia jalan. Lah terus kenapa kita harus lari? Sedangkan para nabi berjalan. Jadi hidup ini perjalanan bukan perlombaan. Iya. Karena nggak ada yang kita mau kejar. Mau ngejar apa? Mau ngejar hadiah. Iya. Surga bagian hidup kita kok kenapa harus dikejar? Kan itu janji. Itu konsep orang PA. Jadi di saat gua keluar dari satanik, yang paling pertama berubah adalah otak. Jadi cuman mulai dirombak dari pikir. Gua harus mikir begini. Gua harus kerja. Gua harus cari duit. Gue harus mulai jualan koran, gak ada masalah. Yang penting proses gue harus sempurna. Ketemu anak satanik di Blok M, gue kabur. Gue rombak gaya model. Gue rombak, faktor kedua menjadi gemuk. Udah gak jangkis lagi, jadi lebih enak. Sama kayak chef lah. Gak ada potongan chef kan? Dan yang kita contoh Mongol selalu bilang, ada salah satu kalimat beliau adalah hidup kita itu seperti air. Masuk di teko berbentuk teko. Iya. Masuk ke gelas berbentuk gelas. Ditaruh di piring dia membentuk dengan apa yang wadah yang dia datengin. Tapi hakikatnya tidak pernah berubah. Itulah kita. Manusia mau ditaruh di piring jadi berbentuk seperti piring. Mau ditaruh di mana jadi apa. Tetapi hakikatnya jangan jadi binatang. Tetaplah jadi manusia. Luar biasa. Thank you. Danke banyak. Danke banyak. Danke. Sampai jumpa lagi di The Cooking Rockers di episode selanjutnya. Cai Cien. Bersama saya Chef Haryo Pramo. Saya Mongol. Mwah.